Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan kembali sebagian dari sabdamu. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong kami untuk kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, kami siap menyambut sabdamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini renungan saya ambilkan dari Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan 20. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 cajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang kudus Allah Israel yang menciptakannya. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, di samping saya ini ada sebuah akuarium yang tidak begitu besar, hanya ukuran sekitar 35 kali 70 cm dengan ketinggian sekitar 40 cm. Tidak besar. Namun kalau dilihat di dalam akuarium ini ada begitu banyak ikannya. Ada hampir 20 ekor ikan. Nah, makanya kelihatan cukup buruk di sini, cukup burung, airnya juga sudah agak keruh, sebenarnya harus minta ganti. Nah, kenapa ini terisi banyak ikan? Sebenarnya ini dimulai dari beberapa waktu yang lalu ketika kolam di depan pastori mengalami gangguan, sehingga ada beberapa ikan, sekitar 7 ikan itu mati, padahal sudah segede-gede gini. Ya, lumayan lah. Nah, untuk menyelamatkan mereka agar mereka itu tidak mati, saya ambil dari kolam depan pastori, kemudian saya masukkan ke akuarium ini. Harapannya biar mereka ini selamat, tetap pada hidup. Nah, di awal-awal ketika saya masukkan mereka ke akuarium, ketika saya dekati, kemudian saya taruh tangan di atas ini, mereka kemudian bingung. Mereka bergerak kian kemari, seakan-akan mereka takut. Jangan-jangan saya itu akan mengambil mereka dari air ini atau mengganggu mereka. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan, ikan saja
itu punya insting rasa takut. Seakan-akan mereka ini melihat saya itu begitu besar yang akan mengganggu, yang akan membuat mereka mati. Nah, ikan aja bisa mengalami rasa takut, apalagi manusia. Manusia juga bisa mengalami yang namanya takut, yang namanya khawatir. Itu sesuatu hal yang lumrah, hal yang biasa. Nah, begitu juga apa yang dialami oleh bangsa Israel pada kala itu ketika mereka ada di tanah pembuangan. Mereka merasa takut, mereka merasa kecil. Bahkan di dalam bacaan kita dikatakan mereka itu seperti ulat. Mereka itu seperti cacing yang kecil-kecil. Mereka merasa begitu rendah, mereka merasa begitu lemah, tak berdaya. Mereka merasa terhina di hadapan musuh-musuh mereka. Tidak heran kemudian ketika di dalam bacaan kita dikatakan mereka itu seperti cacing atau ulat. Nah, namun di dalam bacaan ini kita juga melihat bagaimana Allah juga berkata di sana, janganlah takut. Allah akan mengangkat mereka, bangsa Israel ini, dari kehinaan. Allah akan melepaskan mereka dari rasa takut. Allah akan memberikan penghiburan yang melimpah sehingga yang ada di dalam hati dan pikiran mereka adalah sukacita yang besar. Allah akan menolong mereka dari kehinaan. Di dalam bacaan kita juga di sana dikatakan bahwa Allah juga akan mencukupkan segala kebutuhan yang pantas, yang layak bagi mereka. Akan dicukupkan tepat pada waktunya. Seperti yang telah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel ketika mereka berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi pada zaman sekarang ini membuat kita mengalami ketakutan dan juga kekhawatiran. Waduh, jangan-jangan aku positif kena corona nih. Atau jangan-jangan mungkin Bapak Ibu yang sudah punya keluarga, yang sudah punya istri, punya anak, punya suami, mungkin juga bisa mengalami ketakutan yang sama. Jangan-jangan nanti keluargaku yang ada di rumah itu juga terkena corona. Lebih-lebih ketika kita mendengar beberapa waktu terakhir ini ada banyak orang-orang yang masih muda-muda, orang-orang yang masih seger-seger, tiba-tiba meninggal karena positif corona. Itu menambah juga rasa kekhawatiran, menambah rasa ketakutan yang bisa kita alami. Dan juga ketika kita mendengar dan tahu ada orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita kenal dengan baik juga mengalami hal yang sama, menderita terkena virus corona ini. Ada pikiran yang bergejolak, ada perasaan yang gelisah ketika melihat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Dan terlebih ketika mulai tanggal 11 kemarin hingga tanggal 25 besok ini diberlakukan PSBB bagi Pulau Jawa dan Bali. Nah, kita yang ada di area Solo Raya ini juga terkena dampaknya. Terlebih bagi orang-orang yang pekerjaannya atau usahanya sangat berkaitan dengan banyak orang. Misalkan saja yang namanya angkringan yang biasanya buka sore sekitar jam 5, jam 6, yang biasanya juga sampai tengah malam lewat bahkan dini hari. Kemudian dengan adanya PSBB ini tidak boleh buka sampai malam, tengah malam. Bolehnya hanya sampai mentok sekitar jam 9. Lu bisa dibayangkan, lo buka jam 6 kok tutupnya jam 9. Tentunya omsetnya akan menurun. Bagaimana dengan
rumah makan, restoran yang biasanya kapasitasnya sudah oke bisa 100 orang, tetapi dengan adanya PSBB ini kapasitasnya hanya boleh sekitar 25%-nya. Batasan waktu toko-toko dibuka, swalayan dibuka itu juga mempengaruhi penghasilan, mengaruhi finansial bagi mereka. Nah, situasi dan kondisi pada saat ini memang menjadi sebuah keprihatinan kita bersama. Apalagi ketika kita mendengar di beberapa wilayah terjadi bencana alam seperti yang tadi malam terjadi. Saya membaca, saya melihat status beberapa orang ketika di daerah dekat Tugu Gading itu mulai banjir, dan juga di daerah Purworejo Selatan, bagian selatan itu juga mengalami banjir. Situasi bencana alam yang terjadi beberapa kali di beberapa tempat ini juga membuat orang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan dan kegelisahan. Namun melalui bacaan kita pada hari ini, biarlah kita boleh terus diteguhkan, kita boleh dikuatkan bahwa di dalam segala situasi dan kondisi kita meyakini di dalam iman, kita percaya bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah akan tetap ikut campur tangan di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, di dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami. Seperti yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika Tuhan terus menyertai dan menolong mereka, begitu juga pada saat ini kita meyakini bahwa Tuhan juga menyertai dan menolong kita. Kita yakin bahwa Tuhan juga akan menolong kita lepas dari kesesakan ini, menolong kita dari pergumulan hidup. Tuhan juga akan mencukupkan kebutuhan kita, yang tentunya kebutuhan yang dianggap Tuhan itu pantas dan layak untuk kita. Yang paling penting pada saat ini adalah kita tetap percaya pada Tuhan, berserah penuh kepada penyertaan Tuhan, dan juga senantiasa bersandar pada Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti campur tangan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Sang Cinta senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.